Kenrick menatap peti mati berisi jasad ayah angkatnya dalam diam. Dari luar sana, suara tangisan Vanessa tidak membuatnya tergoyahkan sedikit pun. Tidak, ia tidak menangis. Hanya saja, matanya sedikit memerah, karena itu dia mengenakan kacamata hitam untuk menutupinya. Kenrick mengusap hidungnya yang terasa gatal dan tiba-tiba John, asisten pribadinya, mengulurkan selembar tisu ke arahnya. Lalu, pria itu pun menatap tisu yang ada di depannya dengan ekspresi bingung. "Aku tidak menangis, bodoh," ucap Kenrick, sembari menepis kasar tisu yang masih dipegang oleh John, hingga tisu itu terjatuh ke atas lantai. John hanya berdeham pelan, kemudian mengambil tisu itu lagi dan memasukkannya ke dalam saku jas yang ia kenakan. "Sampai kapan kita akan berada di sini?" tanya Kenrick pada asistennya, dengan suara yang lirih. "Wartawan masih berkerumun di depan dan kita harus menemui Miss Regan, sebelum pulang." Kenrick menghela napasnya panjang, kemudian menatap ke arah Vanessa yang masih menangisi kepergian ayahnya, dalam rengkuhan suaminya. "Sialan, aku ingin bertemu dengannya." Kenrick ingin menemui Vanessa, tetapi tidak dengan suami dari wanita itu. Kenrick meluruskan posisi punggungnya dan membutuhkan waktu beberapa detik untuk menenangkan dirinya, agar ia tidak melayangkan pukulan pada pria itu. Setelah bertahun-tahun lamanya, Kenrick masih merasa tidak terima, karena Vanessa harus dinikahkan dengan pria itu, hanya karena surat wasiat sialan dari seseorang yang memiliki nama Lord Arthur Regan. Dan demi sebagian warisan, ayah angkatnya rela menikahkan Vanessa dengan pria sialan itu, tanpa memedulikan perasaannya. Namun, apakah Roger mengetahui perasaannya terhadap Vanessa? Entahlah, tidak ada yang tahu tentang itu. Jangan melabeli Kenrick sebagai anak yang durhaka, karena tidak bersimpati sedikit pun atas kematian ayah angkatnya. Tentu saja ia merasakan sedih sekarang, karena serangan jantung yang tiba-tiba menyerang ayahnya dan dalam waktu yang tidak terduga. Kini, Roger mungkin sudah bahagia di surga. Surga. Kenrick sendiri bahkan tidak merasa yakin, kalau ayah angkatnya bisa masuk ke dalam surga saat ini. "Ah, sialan!" Kenrick mendesah frustasi sambil mengamati dua orang yang sedang duduk berpelukan di depannya. Sepersekian detik keraguan menggoda Kenrick untuk tidak masuk ke dalam dan memisahkan dua orang itu. Setelah menghela napas kasar, Kenrick berhasil meyakinkan diri untuk masuk. Vanessa terlihat duduk di barisan paling depan berhadapan dengan peti mati berwarna putih bergambar perjamuan terakhir yang dikelilingi bunga-bunga hias. Dengan rasa sesak yang mendadak menguasai dirinya, Kenrick berhasil berdiri di depan meja doa. Memandangi foto pria setengah baya yang terlihat sangat mirip dengan sang putri. Berwajah tampan, licik, namun memesona siapa saja yang memandangnya. Menyebalkan. Sangat menyebalkan. Entah kenapa bertahun-tahun tinggal bersama pria itu tidak membuat hati Kenrick menyayangi pria itu selayaknya orang tua kandungnya. Ada jarak tak kasat mata yang memisahkan mereka berdua. Dan mereka tetap menjadi orang asing meskipun pada akhirnya mereka memiliki nama marga yang sama. Usai berdoa dalam hati, Kenrick duduk di samping Vanessa. Tidak ada tanda-tanda wanita itu bereaksi keras atas kehadirannya, seperti yang sering terjadi selama ini. Pria itu melirik sekilas, memperhatikan wajah pucat Vanessa dan kedua tangan yang mencengkeram erat tangan suaminya. Kenrick mengepalkan kedua tangannya. Selama beberapa saat, tidak ada hal yang ingin dikatakan olehnya. Dia meluruskan pandangan ke arah wanita itu menatap. Perlahan organ-organ tubuhnya menjadi kaku, menyadari wanita itu sedang menahan tangis sambil menatap pilu peti jenazah di depannya. Sialan. Dia sangat lemah dengan tangisan Vanessa. Seperti ada yang mengambil alih tubuhnya, Kenrick mendaratkan satu tangannya lalu menggenggam tangan Vanessa erat. "Vanessa." Wanita itu menoleh, Kenrick. Ucap Vanessa lirih saat pandangan mereka beradu. Kenrick mengembuskan napas pelan, meluruskan tatapannya, lalu menggeser duduk sampai bahunya dan bahu Vanessa bertemu.
Dengan satu tangannya yang bebas, pria itu menepuk-nepuk bahunya. Seolah memberi izin kepada Vanessa untuk menggunakannya. Lelaki di samping Vanessa menatapnya dengan tajam. Tapi apa pedulinya? Persetan dengan suami wanita itu. Kenrick sama sekali tidak peduli. Ken, kenapa Daddy tega meninggalkan aku sendiri? Desis wanita itu sambil menggigit bibir bawahnya. Kenrick menengadahkan tangannya ke arah John. Dan asistennya itu dengan sigap memberikan selembar tisu pada Vanessa yang dengan cepat diambil oleh wanita itu. Semua sudah takdir, Vanessa. Jangan terlalu menyesali takdir. Mungkin Daddy sudah lelah. Dan sekarang dia bahagia di sana. Kenrick mengeratkan genggaman tangannya pada Vanessa. Apa Daddy sedang berkumpul dengan Mommy di surga? Vanessa berdiri dan mengusap air matanya. Dia menatap Kenrick dengan serius. Disentuhnya bahu kekar Kenrick lalu diusapnya pelan. Ken, kau jangan pernah meninggalkan aku, ya? Ya, tentu saja. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Terdengar tarikan napas panjang Vanessa, lalu kening yang mendarat di bahu Kenrick dan satu tangan Vanessa yang lain meraih jas Kenrick, mencengkeram kainnya kuat-kuat. Tangis Vanessa pecah dan menggema di seluruh ruangan, memberitahu Kenrick, sehancur apa perasaan wanita itu. Pelan tapi pasti, Kenrick membawa kepala Vanessa ke dadanya. Satu tangan Vanessa yang bebas mencengkeram bahu Kenrick seraya membenamkan wajahnya ke dada bidang itu. Memancing keliaran otak Kenrick yang berhasil menciptakan sebuah skenario gila yang mampu menjadikannya menjadi pria paling brengsek sedunia. Sialan. Tapi kenapa di saat Vanessa ada dalam pelukannya dia malah mengingat Raina? Anda suka membuat sketsa? Tanya Max sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Pria itu menunjukkan kesan dinginnya dengan tidak memandang Raina secara langsung. Raina menoleh dan mengerutkan dahinya bingung, kau bicara padaku. Tunjuk wanita itu pada dirinya sendiri. Siapa lagi yang ada di sini selain Anda? Max bertanya lagi dan mulai menatap mata Raina secara langsung. Raina menatap Max dengan pandangan aneh. Dia sedikit canggung saat berbicara dengan pria berwajah dingin itu, seperti yang kau lihat, aku sedang menggambar dan bukan membaca. Anda mengambil kuliah jurusan arsitektur, kenapa Anda menggambar desain baju? Tanya Max seraya menaikkan sebelah alisnya. Kesan pertama yang Max dapat dari wanita itu adalah Raina orang yang tertutup dan sulit untuk bergaul. Aku sebenarnya ingin menjadi seorang desainer. Lalu kenapa Anda mengambil jurusan arsitektur? Tanya Raina tanpa menoleh dan melanjutkan kegiatannya. Ya, karena papaku. Max mengerutkan keningnya, papa Anda. Papa ingin aku meneruskan perusahaannya. Raina membuang wajahnya jauh ke arah langit Jakarta. Bagaimana ia bisa meneruskan perusahaan sang papa jika sekarang perusahaan itu dikelola oleh mama tirinya? Tapi itu dulu. Sebelum papa dan mama bercerai. Saya yakin Anda akan berhasil jika Anda berusaha. Mendirikan perusahaan sendiri, mungkin. Suara Max terdengar hati-hati. Raina menggeleng. Tidak Max. Kau orang kepercayaan Kenrick. Kau pasti sudah tahu apapun tentang kami. Aku bahkan sudah menjual diriku pada Kenrick demi uang. Kupikir, wanita sepertiku sudah tidak punya masa depan, bukan? Gantian Max menggelengkan kepalanya dengan kuat. Anda harus tetap optimis. Lakukanlah yang terbaik untuk masa depan Anda. Lakukan mulai sekarang, atau tidak sama sekali. Max menatap Raina kukuh, namun wanita itu hanya mengedikkan bahu. Anda harus tetap kuliah. Anda harus berdiri tegak dengan kedua kaki Anda sendiri. Jangan mengandalkan siapapun meski sekarang suami Anda sanggup memberikan apapun pada Anda, karena Kenrick mencintai wanita lain. Kepala Raina mengangguk. Aku sudah tahu itu. Dan Anda merasa biasa saja. Raina mengerjap. Untuk beberapa saat dia hanya diam. Lalu tak lama kemudian senyum mengembang dari bibirnya meski jelas terlihat hambar. Pernikahan ini sesungguhnya bukanlah pernikahan.
Ini semua hanya perjanjian tentang menunda perceraian. Terdengar suara dentingan sendok yang beradu dengan cepat, yang membuat Vanessa mengerutkan dahinya dengan perasaan bingung. Wanita itu terlihat mengalihkan pandangannya dari salad yang ada di hadapannya, kemudian menatap ke arah Kenrick, dengan kedua alisnya yang saling bertaut. Ia juga melirik jam yang terpasang pada dinding, yang masih menunjukkan pukul 7 pagi sekarang ini. Vanessa mendesah lirih dengan perasaan gelisah. Sebenarnya, apa yang terjadi pada Kenrick sekarang? Tidak biasanya ia sudah rapi dengan pakaian formal, dalam waktu sepagi ini, gumamnya lirih. Vanessa juga sebenarnya jarang berkunjung ke penthouse milik Kenrick yang ada di La, tetapi entah karena alasan apa, tiba-tiba pagi ini ia sangat merindukan keberadaan pria itu. Vanessa merasa cemas. Semalam juga, Kenrick meninggalkannya begitu saja, setelah menerima panggilan dari seseorang. Apalagi saat itu, ia mencuri dengar pembicaraan Kenrick lewat telepon, dengan suara wanita lain di seberang sana. Dirinya cemas. Sialan. Kenrick tidak mungkin jatuh cinta dengan istri pura-puranya, bukan? Itulah yang melintas dalam kepala Vanessa sejak tadi dan membuat perasaannya semakin kacau. Ken, apa yang terjadi? Ada apa denganmu? Tanya Vanessa akhirnya, sambil meletakkan sendok perak di samping piringnya yang bahkan belum habis sebagian. Lapar, Kenrick hanya menjawab singkat. Kenapa lagi? Kenapa kau sudah rapi sepagi ini, Ken? Biasanya juga kau masih tidur. Aku sangat mengenalmu, jadi aku merasa heran dengan perubahanmu pagi ini, tanya Vanessa lagi. Kenrick meminum air putih yang ada di dalam gelasnya, kemudian beranjak dari kursinya. Aku sibuk. Jika kau ingin pulang, John yang akan mengantarkanmu, ucapnya. Dengan perasaan kesal yang teramat, Vanessa langsung berdiri tegak, hingga membuat kursi yang semula ia duduki terdorong ke belakang dan menimbulkan suara yang nyaring. Tentunya, hal itu berhasil membuat langkah kaki Kenrick terhenti, di mana pria itu akan keluar dari penthouse-nya sekarang. Ada apa denganmu, Ken? Vanessa bertanya untuk yang kesekian kalinya, dengan nada suara yang meninggi. Kenric. Panggilnya lagi, saat si pemilik nama tidak kunjung membalas ucapannya. Kenrick berdecih keras, kemudian membalikkan tubuhnya. Seharusnya aku yang bertanya kepadamu. Ada apa denganmu, Vanessa? Demi Tuhan, Kenrick. Kau baru saja datang dan kau tidak menemaniku, malah memilih menyendiri di penthouse. Apa kau tidak merindukanku? Jangan konyol, Vanessa, kau tahu sendiri jawabannya. Kenrick terkekeh, dengan tatapan sinis pada wajahnya. Aku mencintaimu. Kau selalu berada di dalam pelukan pria itu, jika kau lupa, ucap Kenrick, dengan rasa tidak pedulinya. Lalu, ia membalikkan tubuhnya lagi dan bergegas keluar dari penthouse-nya. Itukah yang kau sebut dengan cinta, Vanessa? Aku hanya bersandiwara, Ken, karena saat itu banyak media yang sedang menyorot kita. Kenrick menghentikan langkah kakinya. Jadi, kau takut dengan semua itu, Vanessa? Padahal, aku bisa membongkar semua itu, jika kau mau. Balasnya. Ya Tuhan. Nama baikku dipertaruhkan di sana. Tolong mengertilah, Ken. Karirku bisa hancur, jika media mencium perselingkuhanku dengan dirimu. Kalau begitu, jangan berselingkuh denganku. Kenrick, model adalah hidupku. Aku yakin, bukan itu alasanmu, Vanessa. Kenrick, hartaku lebih dari cukup untuk menghidupimu, Vanessa. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa, kau bisa datang kepadaku, setelah kau bercerai dengan suamimu. Vanessa melempar garpu dan sendok yang semula ia pegang ke sembarang arah, dengan perasaan kesal yang semakin membuncah dalam hatinya. Lihat saja, Ken. Aku akan bercerai dengan suamiku secepatnya. Lakukan apapun yang kau inginkan, Vanessa. Teriak Kenrick, sebelum pintu kokoh itu benar-benar tertutup dan sosok pria itu menghilang di baliknya. Vanessa menghela napasnya dengan kasar dan kembali mendudukkan dirinya di atas kursi.
Isi kepalanya berkecamuk dengan hebat sekarang dan membuat perasaan kesal dalam hatinya semakin bertambah. Kenrick selalu melarikan diri dari emosi yang selalu berhasil terpacu tiap kali mereka mengungkit perihal suami yang enggan ia akui. Ini hari yang indah untuk Vanessa, bukan? Setelah sekian lama ia disibukkan dengan pekerjaan, baru kali ini ia kembali bertemu dengan Kenrick dengan tenang. Dan hari seindah ini haruskah dirusak dengan obrolan menjemukan tentang suami sah yang dia benci namun tidak bisa ia ceraikan? Tidak bisakah Kenrick bersabar, berhenti menuntut dan memahami posisinya yang berada di antara kebimbangan? Ia mencintai kekasihnya, namun harus mempertahankan suaminya. Andai Kenrick tahu bahwa dirinya lah pewaris tunggal Lord Arthur Regan, pasti hidup Vanessa tidak akan sesulit ini. Tapi sayangnya, ayahnya telah melakukan kesalahan yang tidak termaafkan. Roger telah menyembunyikan kebenaran itu rapat-rapat selama bertahun lamanya. Sengaja menyembunyikan Kenrick kecil dan memberi bukti palsu pada Lord Arthur Regan demi mendapatkan harta keluarga Regan. Tapi seandainya Kenrick tahu siapa dirinya, apakah pria itu masih akan tetap mencintainya? Vanessa menghempaskan tubuhnya pada sandaran kursi, menengadahkan kepalanya menatap hampa langit-langit yang didominasi dengan warna putih dan coklat tua. Menghela napas, berulang kali mengacak rambut yang tertata rapi ke belakang. Vanessa meraup wajahnya kasar berulang kali seperti biasa tiap kali ia merasa gundah dan kesal. Surat wasiat dari Mer Regan adalah meminta cucu dari keluarga Regan menikah dengan cucu dari keluarga Chandradinata dari Indonesia. Jika cucu keluarga Regan menceraikan cucu dari keluarga Chandradinata maka cucu keluarga Regan harus menyerahkan sebagian hartanya pada cucu keluarga Chandradinata. Sialan, sialan, sialan. Kalimat sialan itu berdengung kembali di kepala. Ah, sial. Vanessa bangkit lalu menendang udara. Bagaimana mungkin dia harus menyerahkan sebagian harta keluarga Regan pada keluarga yang tidak jelas asal-usulnya hanya karena surat wasiat sialan itu? Dan seandainya Kenrick mengetahui dirinya sebagai pewaris yang asli, apakah pria itu juga akan menikah dengan cucu keluarga Chandradinata? Ah! Meremas rambutnya kencang, Vanessa berteriak sekuat tenaga. Mengapa hidup begitu tidak adil? Kenrick kekasihnya. Kenrick miliknya. Tapi kenyataan jika dirinya sudah menikah jelas tidak bisa dipungkiri. Dan sebagai wanita yang mencintai Kenrick, ia tahu, pria itu pasti muak dengan dirinya yang selalu berada dalam pelukan lelaki lain. Tapi tidak bisakah pria itu mengerti dirinya yang juga tengah mencari cara agar bisa melepaskan Damian Chandradinata tanpa kehilangan banyak harta? Edward, I need your help. Goresan tangan Edward Waston berhenti ketika dia mendapati Kenrick Regan berada di hadapannya. Atau lebih tepatnya berada di kantor tempatnya bekerja. Pria berambut coklat terang dengan manik abu gelap itu mengamati jam di tangannya yang menunjukkan pukul 12 siang waktu Amerika lalu memandang Kenrick penuh antisipasi. Tumben sekali kau datang ke kantorku. Ada apa? Pria tampan putra pertama dari bilioner William Sean Waston itu merapikan berkas-berkas tindakan kriminal yang sedang ia pelajari kemudian menaruhnya di laci meja kerjanya. Kenrick berjalan melewati kubikal-kubikal yang menyerupai labirin itu, dan terlihat acuh tak acuh membalas sapaan dari beberapa detektif yang masih berada di sana dan mengenalnya. Pikirannya kini begitu penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi setelah dia bertemu dengan Edward. Dia hanya ingin memastikan satu hal. Ya hanya satu hal yang menjadi tujuannya saat ini. Bisakah kau menyelidiki semua hal tentang ayah angkatku? Pintanya tanpa basa-basi. Tubuh Edward seketika menegang, raut wajahnya berubah serius dan matanya menyipit. Apa kau yakin? Tanyanya ragu. Keluarga Regan adalah keluarga terpandang di Amerika. Pasti akan sangat sulit mengumpulkan informasi tentang mereka. Apalagi Roger Regan yang terkenal sangat licik dan kejam. Tentu saja. Bagaimana mungkin ayah angkatku menerima begitu saja surat wasiat dari Mer Arthur Regan yang tidak masuk akal?
Semua karena Vanessa. Otak Edward berpikir cepat. Iya, mereka menikahkan Vanessa dengan lelaki dari Indonesia. Mata Edward membesar, untuk itulah kau pergi ke Indonesia. Kenrick terdiam sejenak. Iya. Dan untuk itu pula aku menikahi putri keluarga itu, bisikannya hampir tidak terdengar. Keluarga itu? Siapa yang kau maksud dengan keluarga itu? Tanya Edward beruntun. Dia tentu tahu arti ucapan Kenrick yang mungkin berniat menutupi hubungannya dengan Vanessa dengan cara menikahi gadis yang tidak tahu apa-apa tentang keluarga mereka. Kenrick memandangi bola mata abu-abu gelap Edward dengan sendu. Aku menemukan putri kandung keluarga Chandradinata dan menikahinya, Ed. Aku hanya ingin melindunginya. Kedua mata Edward membola. Benarkah? Di mana kau menemukan gadis itu? Dia bekerja di klub malam milikku. Edward tampak shock. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ternyata hidup memang benar-benar panggung sandiwara. Dan semesta terlalu bercanda ini dengan mereka. Apa kau bercanda? Bisik Edward yang tidak mempercayai sedikit pun pendengarannya. Tidak ada gunanya aku bercanda di saat seperti ini, Ed, sahut Kenrick sambil membalikkan tubuh membelakangi sahabatnya. Dan apa kau tahu? Ternyata suami Vanessa hanyalah putra angkat Nyonya Weni Chandradinata. Edward mencengkeram pinggiran meja kerjanya. Dari mana kamu tahu kalau istrimu adalah keturunan Chandradinata? Bisiknya. Kenrick memejamkan matanya sejenak, membayangkan wajah Raina yang sedang tersenyum dan menampakkan dua lesung pipi yang mulai dia sukai. Lesung pipi yang rupanya sangat berefek untuk kinerja jantungnya saat ini. Dari berkas-berkas pernikahan kami di Indonesia. Akta lahir dan semua datanya menunjukkan dia putri kandung Tommy Chandradinata. Edward menghela napas dalam. Jika yang dinikahi Vanessa bukan keturunan asli Chandradinata, bukankah wasiat itu tidak sah? Kenrick berbalik dan mengangguk. Tapi Vanessa belum tahu itu, ucapnya lirih. Aku memang menginginkan mereka berpisah. Tapi aku ingin tahu kebenarannya kenapa pernikahan itu terlalu terkesan dipaksakan. Edward terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Lidahnya terasa keluh dan entah mengapa dia merasakan semua ini ada hubungannya dengan asal-usul Kenrick. Apa kau menyukai wanita itu? Vanessa. Tentu saja. Maksudku istrimu. Kenrick membeku. Kenapa kau malah bertanya hal aneh seperti itu? Jawab saja pertanyaanku. Apa kau menyukainya? Kenrick menggeleng. Tidak, jawabnya singkat. Tidak. Apa kau yakin dengan jawabanmu itu? Lalu kenapa kau bilang tadi kau ingin melindunginya? Jika Damian dijadikan anak kandung Chandradinata, bukan tidak mungkin mereka akan mencari Raina dan menghabisinya, bukan? Aku hanya ingin memastikan keselamatannya saja. Bodoh. Itu sudah menegaskan kalau kau memang menyukainya, bastard. Pikir Edward sambil mendesah keras. Maukah kau menyelidiki semuanya, termasuk kematian orang tua kandungku juga, Ed? Edward menghela napas panjang. Itu sudah terlalu lama, Ken. Kenapa kau tidak mencoba mencari tahu sendiri saja? Kenrick mengusap wajahnya dengan gusar. Apa yang kau pikirkan? Kau pikir aku tidak pernah berusaha mencari jati diriku? Semua informasi tentang orang tua kandungku gelap, Ed. Seperti ada kekuasaan tak kasat mata yang selalu menghalangi langkahku. Edward mendesah. Kau bahkan tidak bisa menemukan apapun. Bagaimana denganku? Aku tahu kau sangat dekat dengan keluarga Adelard. Mer Alexander Kemal Malik pasti akan membantumu. Beliau punya detektif handal yang tidak bisa diintervensi kekuasaan manapun. Baiklah, aku akan menyelidiki hal itu tapi tidak sekarang. Ada begitu banyak kasus kriminal yang membutuhkan perhatianku saat ini. Kenrick menatap Edward dengan tajam. Lalu kapan kau akan menyelidiki hal itu? Aku tidak bisa pastikan. Mungkin 3 atau 4 bulan lagi. Kenapa lama sekali? Apa kau sengaja mengulur-ngulur waktu? Mata Kenrick menyipit curiga. Edward terdiam sejenak lalu menggeleng.
Aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Terima kasih, Ed. Kau memang sahabat terbaik. Aku hanya ingin Vanessa bercerai secepatnya dengan suaminya. Kenapa kau tidak membuka hatimu untuk istrimu saja, Ken? Gumam Edward tepat mengenai hati terdalam Kenrick. Kenrick mengangkat tangannya menyuruh Edward berhenti. Cukup, Ed. Aku hanya mencintai Vanessa dan akan selalu seperti itu. Mimin udah lama nih gak nyapa-nyapa kalian. Mimin mau tahu kalian dari daerah mana saja yang setia nonton cerita dari Mimin. Komen iya.